Lupa ya. Tidak, begitu enggak tahu apa tadi itu pertanyaanmu. Betul kan. Ini kan dengan jawaban sebenarnya ini. Hah? Jawaban. Jawaban ya. Yang begini. Di dalam melaksanakan sholat kan, Iya. nah kita sudah meninggal nanti. Artinya kita sudah menjadi mayit. Lalu itu, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir menanya kita. Bertanya adalah siapa Tuhan? Iya. Siapa nabimu? Iya. Di mana kiblatmu? Di mana apa imanmu? Ini pertanyaan yang penting. Sehingga bagi kita orang yang sering sholat, artinya kan di saat sholat sudah disebut semua itu. Iya, iya. Contoh, siapa Tuhanmu? Allah. Iya. Terus siapa nabimu? Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Terus apa imanmu? Nah, itu yang satu itu yang tidak pernah ada dalam sholat itu. Nah, kemudian yang satu adalah apa kiblatmu? Nah, itu kan semua tubuh punya jasad itu menghadap ke apa itu saat sholat. Yang satu itu tidak. Nah, makanya pernah saya dapatkan bahwa ada salah satu imam yang mengatakan bahwa di saat niat itu ini bukan menambah, tetapi kan dari segi pemahaman yang imam itu pahami, kemudian diterus sebagai saya, maka saya juga memang bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Iya, iya. Yang mengatakan begini, di saat usolnya itu, niatnya itu, dia harus hadir itu imam. Iya, Supaya iya. penyempurna. Betul, betul. Usolnya fatal banget. Iya, iya. Asal kaki. Adaan, terutama imam. Imaman. Imam waktu Al-Quran Karim lillahi ta'ala. Iya, iya. Ya kan ada semua di situ, lengkap nih. Iya, iya. Makanya sehingga nanti saat kita sudah di alam barzah, kemudian datang malaikat mungkar nakir, kemudian dia menanyai kita, maka lengkap sudah jawaban. Iya. Jadi Jadi dalam sebuah kan pasti dilakukan itu. iya, iya, iya. Jadi dalam syariat itu yang enggak saya tidak dapatkan itu. Iya, iya, iya. Ya Jadi- saya pikir saja. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa ya. Jadi ini pemahamannya ini apalagi namanya secara tidak langsung membahas tentang siapa sebenarnya imam pada saat kita sholat. Nah, kalau misalkan Tapi kalau misalnya dibawa lagi ke persoalan lain, ada yang mengatakan bahwa imam lah yang diundang. Ada kan pernah orang biasa di masyarakat itu mengatakan bahwa yang sampai imam itu yang ada di depan sesuatu wajib, justru imamnya jadi imam sebenarnya. Karena kenapa? Dia yang paham siapa imam yang sebenarnya. iya, betul, Kan betul. gitu. Kalau misalnya dibagi umat, maka itu orang lagi berpendapat ada yang mengatakan bahwa imam muslim itu di akhir zaman adalah Al-Mahdi. Iya, betul, betul, betul. Itu di dalam diri kita kan pasti ada yang juga. Iya, betul, betul, Itu betul. yang kemudian menjadi menjadi sebuah pertanyaan kemudian kita harus cari bersama, karena jangan sampai saya mengatakan bahwa ini adalah imam yang sesungguhnya. Iya. Tapi pemahaman orang-orang sekitar bahwa itu salah. Artinya kan kembali ke ini masing-masing. Iya, iya. Saya pikir gitu. Ya, jadi begini ya sebenarnya pertama-tama untuk membuka awal tentang jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus kita pahami dulu kan ilmu itu ada 4 tingkatan. Yang pertama syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, seperti ini. Imam yang kita maksud di sini dan imam yang kita maksud di sini dan imam yang orang-orang tafsirkan itu sebenarnya beda. Yang pertama kita berbicara tentang imam dulu. Nah, kalau imam pasti ada makmum. Nah, ini imam yang menurut syariat orang-orang ini adalah ketika lahiriah kita sholat, ketika sholat maghrib kan ada imam satu di depan yang selalu memimpin pada saat kita sholat. Nah, itu imam dalam segi syariat. Nah, kedua pada saat imam dalam segi ini pandangan kita sebenarnya yang kita maksud adalah bukan dari pandangan syariat tapi ada pada tingkatan hakikat. Jadi hakikat seorang imam pribadi manusia sendiri. Nah, ketika ada imam sebenarnya yang harus kita ketahui adalah makmumnya. Nah, makmumnya di sini sebenarnya yang dimaksudkan siapa sih pada dalam ilmu hakikat? Nah, makmum yang dimaksud di sini adalah 4 unsur an-nasir yang ada pada diri manusia itu sendiri. Nah, 4 unsur an-nasir yang ada pada diri manusia itu sendiri itulah sebenarnya yang mengerjakan ibadah sholat. Itulah sebenarnya mengerjakan ibadah sholat. Namun dia mempunyai imam. Nah, imamnya itulah
yang kita maksud sebenarnya yang ada pada saat sholat sendiri-sendiri di dalam syariat. Nah, ini yang dimaksudkan sebenarnya imam-imam yang ada pada tahapan hakikat, menghakikatkan apa yang sesuatu rahasia di dalam tajallil dari Allah itu sendiri. Nah, rahasia di dalam tajallil dari Allah itu sendiri, nah, itulah sebenarnya yang menjadikan imam pada diri kita sendiri. Nah, supaya sholat empat unsur atau peribadahan 4 unsur an-nasir itu sendiri dapat langsung ke yang maha kuasa. Nah, karena hanya tajalil Allah saja yang bisa langsung pada maha kuasa. Makanya kenapa rahasia ini disebut sebagai imam kepada diri kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa itu disebut imam. Nah, itu menurut saya jawabannya. Ya, kali itu